Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Ibu, Bapak, Saudara-saudari keluarga GBD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16 saya akan membacakan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kebenaran Allah menuntun umatnya. Melalui firman-Nya, Allah menuntun umatnya. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang keempat ini, Allah menuntun umatnya. Allah akan memberikan hujan roti, memberikan mana kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan bimbingan supaya mereka keluar, memungut, mengumpulkan seperlunya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam satu hari. Itulah tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Mereka tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam sehari, itu saja yang mereka kumpulkan. Dan Keluaran pasal 16, di sini bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Bangsa Israel sudah melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang besar. Ketika mereka keluar dari Mesir, pasukan Mesir mengejar mereka. Tuhan menyatakan kuasanya dengan membelah laut Teberau. Dan bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering. Ketika pasukan Mesir mengejar mereka, Tuhan menutup air laut itu, menenggelamkan, membinasakan orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Bangsa Israel sudah terbebas dari orang-orang Mesir yang memperbudak mereka. Namun ternyata kebebasan tidak langsung membuat hidup mereka enak. Kebebasan dari orang-orang Mesir tidak membuat mereka hidupnya mudah, tidak. Tetapi mereka masuk ke padang gurun. Di mana padang gurun itu tempatnya itu kering. Tempatnya itu panas. Penuh dengan binatang-binatang yang berbahaya, ular berbisa, kalajengking dan lain sebagainya. Di padang gurun mereka hidupnya ternyata tidak enak. Tuhan mengizinkan hal itu. Tuhan menyertai. Tuhan berjanji akan memelihara mereka. Dan dimulailah ketika mereka di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Secara manusia, ketika mereka lapar, gak ada makanan, mereka bersungut-sungut, itu secara manusia, ya biasalah. Ketika mereka haus tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Namun sebenarnya iman mereka sedang diuji oleh Tuhan. Dalam keadaan sulit, kebenaran seringkali dikalahkan oleh perasaan. Disinilah pentingnya kita berpegang teguh kepada kebenaran, bukan perasaan. Kita harus berikat pinggang kebenaran. Kebenaran harus melekat dalam hidup kita.
Yang pertama kita melihat di dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga dituliskan, dan berkata kepada mereka. Jadi bangsa Israel berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Disinilah perasaan mereka mengalahkan kebenaran. Apakah benar ketika mereka ada di Mesir hidupnya enak, berkelimpahan banyak daging, banyak roti, bisa makan sampai kenyang? Padahal kita tahu Mesir adalah tempat perbudakan. Mesir adalah tempat penderitaan. Kalau kita membaca dalam Keluaran 1 ayat 13 dan 14, saya bacakan. Keluaran 1 ayat 13 dan 14, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Keluaran 2 ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi di Mesir itu hidup mereka tidak enak, tidak berkelimpahan daging dan roti. Mereka diperbudak, kerja dengan tidak dibayar. Mengapa Mesir terasa indah dalam ingatan mereka? Karena tanpa kebenaran kita mulai membenarkan dosa lama. Tanpa kebenaran kita merindukan hidup yang lama. Tanpa kebenaran kita meragukan penyertaan Tuhan. Itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Laut Tiberias terbelah, mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Tetapi ketika mereka lapar, mereka haus, mereka bersungut-sungut. Tanpa kebenaran, mereka meragukan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara mereka. Kalau kebenaran tidak mengikat hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, sedikit masalah saja bisa membuat kita jatuh. Kesulitan, pergumulan, itu akan membuat kita ingin kembali ke hidup yang lama, meninggalkan Tuhan. Kalau kita tanpa kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus memegang teguh kebenaran. Kebenaran menuntun kita sebagai umat-umat Tuhan. Yang kedua dalam ayat yang keempat, Keluaran 16 ayat yang keempat, tadi sudah sebagai ayat pokok kita, dikatakan sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jadi Tuhan itu memberi mana setiap hari, tidak sekaligus banyak, untuk seminggu, untuk sebulan, untuk setahun, tidak. Jadi setiap hari. Mengapa? Karena Tuhan sedang mengajar umatnya hidup dengan iman. Mengajar umatnya supaya hidup oleh iman, bukan oleh persediaan. Setiap pagi mereka harus keluar memungut. Setiap pagi mereka harus percaya. Setiap pagi mereka harus taat. Bapak, Ibu, Saudara, ini sama dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita ingin jaminan masa depan. Kita ingin semua jelas dahulu baru kita percaya. Kita ingin kepastian yang penuh. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepadanya hari ini. Mengikuti Tuhan hari ini. Besok lagi
Kita mengikuti Tuhan hari itu. Percaya kepada Tuhan hari itu, lusa juga begitu selanjutnya. Setiap hari. Dari hari ke sehari. Percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan kebenaran akan menolong kita. Berkata, Tuhan setia hari ini. Tuhan baik hari ini. Besok kita akan mengatakan hal yang sama. Tuhan setia hari ini. Tuhan baik hari ini. Lusa kita akan berkata yang sama. Karena setiap hari kita melangkah dengan iman. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, dalam Keluaran 16 ayat 19 dan 20 dituliskan, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Tuhan sudah melarang kepada bangsa Israel menyimpan mana itu sampai hari besok. Tetapi apa yang terjadi? Ada yang tetap menyimpannya. Sehingga mana itu berulat dan busuk. Ini gambaran hidup orang percaya yang mendengar firman Tuhan tapi tidak taat. Musa sudah menyampaikan tidak boleh menyimpan sampai besok. Tapi ada yang menyimpan. Gambaran dari umat Tuhan yang mendengar firman tapi tidak taat. Ini gambaran dari umat Tuhan yang tahu kebenaran, sudah mendengar, tetapi masih hidup dengan cara hidup yang lama, masih hidup di dalam dosa, tidak meninggalkan dosa, tahu itu tidak baik, tapi tetap dilakukan. Ini gambaran dari umat Tuhan yang ingin berkat Tuhan, tetapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan, tapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran tidak bisa setengah-setengah. Jadi kita harus total, 100%, sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, berpegang teguh, mengikuti kebenaran itu. Kebenaran yang akan memimpin kita, umat-umat Tuhan. Tidak bisa firman Tuhan itu kita dengar hari Minggu, tapi hari Senin sampai Sabtu kita tidak lagi hidup dalam firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, sebagai umat-umat Tuhan kita harus hidup berdasarkan kebenaran, bukan perasaan kita. Karena perasaan itu bisa salah. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus hidup oleh iman, mengandalkan Tuhan setiap hari. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu baik, Engkau Allah yang selalu menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang hidup berdasarkan kebenaran, bukan perasaan kami. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang hidup dengan iman, mengandalkan Engkau setiap hari, dari hari ke sehari. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang taat kepada Engkau Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memberkati kami. Kami mau hidup mengasihi Engkau. Kiranya kebenaran-Mu itu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh keluarga GBD Ilsade Magelang. Hidup dalam kasih. Kiranya kami sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.